Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Wisesa Gatra, mahasiswa Kehutanan Universitas Lampung. Izin mempresentasikan mata kuliah inventarisasi flora dan fauna dengan judul Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna oleh Indonesia pada kasus penanganan perdagangan ilegal terenggiling di Indonesia pada tahun 2005 hingga 2013. Ya, ini tabel pendahuluan, ada metode, pembahasan, dan juga kesimpulan. Ini informasi jurnal yang kita acukan sebagai PowerPoint. Pendahuluan. Jadi, wildlife crime merupakan kejahatan terhadap satwa yang mengacu pada tindakan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional yang ditujukan untuk melindungi SDA. CITES sendiri adalah sebagai salah satu alat perlindungan hidupan liar internasional yang diterapkan pada tingkat nasional melalui sistem undang-undang nasional. Untuk mengoptimalkan implementasinya, kebijakan dan peraturan dalam penanganan kasus perdagangan ilegal terenggiling di Indonesia ini kerjasama telah dilakukan. Selain penanggulangan dan kerjasama yang dilakukan oleh kepolisian, instansi dan juga lembaga lokal, kerjasama lainnya yang dilakukan oleh Indonesia adalah kerjasama dengan organisasi internasional, salah satunya yaitu dengan rezim International Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna atau CITES melalui keputusan Presiden nomor 43 tahun 1978. Manfaat Indonesia meratifikasi CITES diantaranya yaitu adanya sistem kontrol terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Artinya kontrol perdagangan tidak hanya di negara pengirim, tetapi juga di negara penerima. Perdagangan ilegal ke luar negeri yang lolos dari Indonesia kemungkinan besar tidak akan lolos di negara penerima. Manfaat lainnya yaitu akan ada bantuan berupa finansial dan technical cooperation dari CITES. Meskipun kerjasama intens yang CITES dan Indonesia lakukan melalui UU nomor 5 tahun 1990 tampak cukup komprehensif, namun ternyata tingkat kasus perdagangan ilegal terenggiling di Indonesia masih saja tinggi. Angka kasus perdagangan ilegal terenggiling yang tetap tinggi dari tahun 2005 hingga 2013. Dengan tingginya kasus perdagangan tersebut, maka implementasi CITES di Indonesia perlu untuk diteliti. Metode. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian untuk menunjukkan dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Pembahasan. Nah, Indonesia sendiri merupakan salah satu pengekspor terenggiling untuk berbagai negara di kawasan Asia. Pada kawasan Asia, memang Indonesia khususnya di Sumatera dan Kalimantan menjadi salah satu tempat habitat besar terenggiling. Pada kesimpulannya, semua permintaan terenggiling dikirim menuju Cina sebagai negara penerima terbesar perdagangan ilegal terenggiling. Di Cina sendiri, terenggiling merupakan sebuah primadona karena memiliki manfaat yang sangat besar. Nah, upaya pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan ilegal ini dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu pencegahan, perlindungan, dan juga penindakan hukum. Dalam kerjasama penanganan perdagangan ilegal terenggiling oleh otoritas CITES di Indonesia dengan legislasi yang dibentuk, terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kerjasama. Nah, kendala yang terjadi di dalam otoritas CITES di Indonesia yaitu belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya dalam menangani perdagangan ilegal terenggiling di Indonesia. Selanjutnya itu kurangnya sosialisasi mengenai optimalisasi penegakan hukum dalam legislasi nasional CITES kepada masyarakat dan pejabat instansi terkait. Selanjutnya itu terbatasnya sumber daya manusia sebagai informan mengenai jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Nah, yang terakhir yaitu berasal dari luar CITES dan otoritas CITES di Indonesia. Selain dari pihak Indonesia atau pihak yang bekerja sama dengan Indonesia, kendala juga disebabkan dari negara tujuan perdagangan ilegal terenggiling dari Indonesia. Kurang mendukungnya sikap dan kebijakan negara konsumen, terutama negara-negara ASEAN dan Cina, terhadap masuknya juga produk-produk hidupan liar secara ilegal dari Indonesia. Nah, penyebab lain dari luar otoritas CITES dan Indonesia sendiri adalah
dilihat dari komitmen dan kepentingan negara partner Indonesia dalam penanganan perdagangan ilegal terenggiling yaitu Cina dan Vietnam. Dalam kerjasama otoritas tersebut menunjukkan keseriusan dalam penanganan perdagangan ilegal satwa liar yang berasal dari Indonesia menuju Cina. Dikarenakan masih tingginya perdagangan ilegal terenggiling dari Indonesia menuju Cina dan masih tingginya permintaan terenggiling dari Cina, Indonesia dan Cina menandatangani MOU kerjasama implementasi CITES antara Otoritas Pengelola CITES Republik Indonesia dan Otoritas Pengelola Republik Rakyat Tiongkok. MOU tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok serta kesepakatan secara umum untuk bekerja sama dalam mencapai pengelolaan tumbuhan dan satwa liar yang legal dan berkelanjutan. Selain Cina sebagai negara penerima terbesar di Asia, Vietnam juga salah satu negara penerima perdagangan ilegal terenggiling di Asia. Vietnam selain menjadi negara transit perdagangan ilegal terenggiling juga sebagai negara penerima yang menjadikan terenggiling sebagai obat-obatan dan menu makanan di restoran. Di Vietnam, terenggiling menjadi salah satu mamalia yang sering diperdagangkan dan disita oleh instansi terkait karena perburuan dan perdagangan ilegal terenggiling. Terlibatnya dua negara yaitu Cina dan Vietnam sebagai negara penerima terbesar perdagangan ilegal terenggiling dari Indonesia menggambarkan jika dua negara tersebut merupakan kendala besar yang menyebabkan pengangkutan terenggiling secara ilegal dari Indonesia terus berlangsung. Masih kurangnya pengawasan pada batasan-batasan negara antara keduanya mengakibatkan distribusi terenggiling yang berasal dari Indonesia menuju Vietnam serta Cina dengan mudah masuk. Hal ini menunjukkan jika kerjasama yang berlangsung antara negara belum efektif. Jadi, kesimpulan dari PowerPoint ini dan hasil analisis yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kerjasama antara CITES dan Indonesia terdapat kurangnya respon otoritas Indonesia dalam penanganan perdagangan ilegal terenggiling di Indonesia dan ketiadaan respon yang baik antara negara anggota CITES sebagai negara penerima. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.